Pada kesempatan ini, Love Skin akan membahas mengenai dermatitis atopik. Apakah dermatitis atopik itu? Dermatitis atopik adalah salah satu jenis penyakit alergi eksim dengan gejala utama berupa kulit sensitif, mudah gatal, kemerahan, bersisik, kambuh-kambuhan. Penyakit ini diturunkan secara genetik dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pemicu. Apakah mungkin dermatitis atopik baru mulai bergejala saat kita dewasa? Iya, mungkin. Dermatitis atopik tidak harus bergejala sejak lahir. Oleh karena itu, dikenal dermatitis atopik bayi, infantil, anak, childhood, dewasa, adulthood, dan orang tua atau elderly. Apakah penyakit ini mengancam jiwa? Pada umumnya tidak mengancam jiwa, akan tetapi mengganggu bagi penderitanya karena gatal kambuh-kambuhan yang seringkali tidak kunjung reda. Apakah dermatitis atopik menular? Penyakit ini tidak menular, tetapi bersifat menurun atau genetik. Apakah dermatitis atopik bisa sembuh? Penyakit ini dapat terkontrol dengan baik tanpa gejala klinis nyata apabila bisa disiplin menerapkan pola hidup sehat dan sedapat mungkin menghindari faktor-faktor pemicu. Apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki penyakit dermatitis atopik ini? Perlu menghindari faktor-faktor pemicu, perlu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga daya tahan kulit. Apa saja faktor-faktor pemicunya? Faktor-faktor pemicu bisa sesuatu yang ditelan, dihirup, atau yang kontak langsung dengan kulit kita. Sifatnya individual, artinya tidak semua orang selalu sama. Yang sering dijumpai antara lain telur, kacang, tomat, tungau debu rumah, bulu kucing, bulu anjing, jamur, dan lain sebagainya. Apakah terdapat tes untuk membantu mengetahui jenis apa yang kita alergi? Ya, ada. Terdapat beberapa macam tes, seperti misalnya tes kulit maupun tes darah untuk mengetahui imunoglobulin E spesifik. Apa yang perlu kita lakukan jika pemicu kekambuhan alergi kita adalah debu? Membersihkan ruangan dan perabot secara teratur. Bila perlu digunakan vacuum cleaner UV. Menghindari tumpukan-tumpukan barang, menghindari pemakaian karpet, mencuci sarung bantal dan spray setidaknya 1 kali per minggu dengan menggunakan air panas sekitar 55 derajat Celcius, bila perlu memakai air purifier. Apakah harus selalu pantang makanan? Tidak harus selalu pantang jika memang tidak terbukti bahwa makanan tersebut sebagai pemicu kekambuhan. Faktor pemicu setiap individu itu tidak selalu sama dan belum tentu disebabkan oleh makanan. Oleh karena itu, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Apakah perlu untuk rutin menggunakan pelembab walaupun sakitnya sudah terkontrol? Ya, perlu. Karena pada penderita dermatitis atopik terdapat defek pada skin barrier. Dengan penggunaan pelembab yang tepat secara rutin akan membantu memperbaiki skin barrier sehingga akan mengurangi tingkat kekambuhan penyakit ini. Sabun seperti apakah yang cocok untuk penderita dermatitis atopik? Pada prinsipnya sebisa mungkin memilih sabun yang tidak keras, yaitu sabun yang tidak mengandung deterjen dan juga memiliki pH yang balance. Apa saja pilihan penata laksanaannya? Pada kasus ringan, pada umumnya dapat terkontrol dengan baik apabila menerapkan pola hidup sehat, memperbaiki skin barrier, dan diberikan terapi topikal. Untuk kasus-kasus yang berat dan sulit terkontrol atau disertai komplikasi, mungkin diperlukan terapi oral, injeksi, maupun terapi sinar seperti misalnya Neruben UVB, Excimer 308, dan lain sebagainya.
Hal-hal apa sajakah yang sebaiknya tidak dilakukan oleh penderita dermatitis atopik? Mandi dengan air yang terlalu panas, menggunakan sabun mandi yang terlalu keras, mandi atau berendam terlalu lama, menggunakan baju yang berserat tajam dan tidak menyerap keringat, beraktivitas yang menghasilkan keringat berlebihan, merokok, kurang tidur, dan juga stres. Terima kasih, semoga bermanfaat. Please like and subscribe Love Skin. Never let skin problems use up the beautiful day.